Kami sudah berkarir selama 10 tahun lebih. Sudah banyak makan asam garam SCBD ya. Beda ya sama asam garam rumput itu beda ya. Asam garamnya mungkin dari kristal ya, dipecahin pakai tangan chefnya bule ya. Oke. Nah, jadi sudah banyak juga penyesalan-penyesalan yang kami rasakan ketika berkarir, dan kami rasa ini ada beberapa yang kami bisa bagikan ke teman-teman. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang masih berkarir, buat kalian yang masih struggling, untuk tidak dilakukan ya. Jangan jadi seperti kami. Apa saja kami akan share di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Masih bingung investasi apa yang cocok untuk pemula? Sebelum kita lanjut ke videonya, kami mengenalin dulu kalian ke sponsor video hari ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah salah satu opsi aplikasi yang cocok buat kalian yang pengen bikin investasi kalian makin maksimal. Kenapa? Karena Deposito BPR by Komunal ini punya 3 keunggulan. Yang pertama, lebih untung. Dengan kita menabung di Deposito BPR, bunga yang dijaminkan di LPS itu lebih besar, yaitu di 6,75% per annum. Sedangkan kalau di bank umum, yang dijaminkan di LPS hanya di 4,25% per annum. Yang kedua, pastinya lebih aman, karena seluruh deposito kalian sudah dijaminkan oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank, dan bunga yang ditawarkan juga sesuai, tadi yang kalau bilang ya di awal, 6,75% itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi udah returnnya lebih oke, lebih aman juga, dan secara resiko buat kalian jauh lebih rendah. Yang ketiga, lebih praktis karena kalian cukup 1 kali daftar di aplikasi Komunal, kalian bisa langsung dapatkan akses untuk bisa buka deposito di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Jadi sebelum ada Komunal, kalau kalian tertarik untuk buka deposito di BPR, maka kalian biasanya harus langsung ke kantor BPR tersebut, atau minimal harus melakukan korespondensi surat menyurat. Cukup repot, cukup makan waktu, dan juga ada biaya tambahan kan untuk surat menyurat atau untuk ongkos. Tapi dengan Komunal semuanya serba praktis, tinggal lewat HP aja, nggak usah kemana-mana, sambil tidur-tiduran di rumah juga beres. Dan yang terpenting ini satu aplikasi untuk banyak bank ya, jadi kita nggak perlu install satu-satu aplikasi dari bank-bank tersebut, dari BPR-BPR tersebut masing-masing, tapi cukup di satu tempat aja kalian bisa dapetin akses ke bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi udah jelas ya, deposito BPR itu kita kenal sebagai simpanan rasa investasi. Kenapa? Karena secara produk ya deposito, layaknya produk simpanan aja yang pasti udah jelas amannya, tapi feel-nya kayak investasi karena bisa ngasih return bunga yang tinggi. Belum lagi kalau kalian pakai promo-promo yang ada di aplikasinya yang pasti bikin cuan kalian makin maksimal. Nah, jadi kebayangkan gimana caranya aplikasi ini bisa buat investasi kalian makin maksimal. Langsung download sekarang aplikasi Deposito BPR by Komunal di Google Play Store dan Apple App Store. Dan buat kalian yang baru mau coba, bisa dapetin cashback Rp100.000 dengan menggunakan kode referral Samuel Ray. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Ya mungkin udah banyak juga yang tahu, kami berdua pasangan kantoran ya, saya dan istri sama-sama bekerja di kantor. Saya mulai bekerja dari 2011 di salah satu bank multinasional di Jakarta, dan sejak itu cukup banyak pindah-pindah kerja ya, pernah kerja di perusahaan multi-finance, pernah kerja di perusahaan asuransi, pernah juga kerja di perusahaan e-commerce, dan macam-macam gitu ya. Kerjaan saya mostly sebagai HR di bagian project management. Setelah berkarir selama 10 tahun lebih, akhirnya di tahun 2023 ini, di bulan Maret awal tahun ini, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan terakhir saya karena ada fokus yang berubah nih di rumah gitu. Kami perlu fokus waktu yang lebih banyak untuk anak. Saya ingin berada di rumah lebih banyak bersama anak dan istri saya, dan di sisi lain juga dari sisi income sudah mulai bisa cukup ya, dicukupkan dengan satu dari passive income dari investasi, kemudian juga dari active income dari sosial media yang berjalan baik di sini maupun di Instagram. Dan saya sendiri sama seperti Sam, mulai karir di tahun 2011 ya tadi. Yeah. Ya 2011. Lupa sendiri ya kapan mulai kerja 2011, sama-sama kerja di bank yang sama. Jadi sebenarnya kami berdua itu kenalan pas kuliah. Yeah. Gitu. Jadi kurang lebih lulus kuliahnya bareng.
Lalu pas kedapatan kerja di tempat yang sama juga. Jadi kantor pertamanya sama. Karir pertama saya itu sebagai analis, kredit analis. Jadi sangat-sangat finance ya, baca laporan keuangan dan sebagainya. Setelah 2 tahun bekerja, saya merasa kok kayaknya kredit analis ini bukan passion. Kalau saya bilang passion tidak bisa dimakan ya memang gitu ya. Makan tuh passion. Tapi iya, lalu di saat itu sedang berpikir kayaknya harus berubah haluan ke divisi lain, kepikirannya marketing. Ternyata gayung bersambut, saya ikut interview di salah satu perusahaan FMCG dan ternyata diterima sebagai marketing. Jadi dari tahun ketiga saya berkarir sampai hari ini, karir saya di marketing, terutama di bagian FMCG dan retail. Ya. Nah, dari 11 tahun plus berkarir itu kami punya beberapa common lesson ya. Karena namanya Pak Sutri kan pulang cerita, ada pengalaman di kantor gitu. Dan ada recurring issue yang terjadi beberapa kali yang sekarang saya cukup menyesali gitu. Kalau saya, coba dulu gue nggak begini gitu. Nah, hal itu saya mau share buat teman-teman. Saya mau open aja gitu supaya teman-teman tuh bisa lihat juga, satu, bahwa kami juga manusia biasa seperti teman-teman, bisa salah juga. Yang kedua, bahwa kesalahan ini sebenarnya bisa dihindari oleh banyak dari kita dan gonna save a lot of us from trouble gitu kalau tidak dilakukan. Nah, kesalahan yang pertama adalah saya memandang remeh diri saya sendiri. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kita mulai dari fresh graduate ya, kita mulai dari awal karir di mana saya merasa ya saya bukan siapa-siapa, saya belum punya pengalaman, saya belum punya kredibilitas, saya belum punya nama dimanapun. Jadi memang pada saat itu gitu ya. Jadi saya merasa saya harus akomodir nih kalau ada project-project, kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di kantor, di luar job desk sih, tapi ini bisa kasih gue exposure, ini bisa kasih gue kenalan baru, kasih gue network dan segala macam. Nah, tapi kan itu mungkin fresh grad 1-2 tahun gitu ya. Tapi entah kenapa mindset ini kebawa terus. Mungkin karena saya sering pindah kantor juga gitu. Tiap kali saya pindah kantor saya merasa saya orang baru di sini, saya belum punya kenalan, belum punya network. Jadi ada rasa minder, rasa memandang remeh diri sendiri yang tadi saya bilang itu, yang dibawa terus dari kantor ke kantor. Sehingga memang akhirnya sisi positifnya adalah banyak proyek-proyek baru yang saya dapatkan segala macam. Tapi 1-2 kali ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya nggak punya, sebenarnya dia nggak punya best interest saya gitu. Dia tidak peduli dengan saya. Dia hanya melihat, Samuel nih orangnya bisa dimanfaatin, saya bisa pakai dia untuk melancarkan kepentingan saya sendiri, kepentingan saya pribadi gitu. Dan karena saya tidak percaya diri, saya minder, saya memandang remeh diri saya sendiri. Saya merasa ya udah, saya memang sedang ingin belajar, saya memang perlu portfolio ini, jadi saya bantuin aja gitu. Padahal yang saya nggak sadarin, saya sedang dikerjain sama nih orang gitu. Ini sebenarnya kerjaan yang harusnya divisi dia kerjain. Ya udahlah, karena Samuel bisa, Samuel aja yang kerjain. Ini seharusnya kerjaan yang pakai budget dia. Entah gimana dia bisa tai chi kan, jadi budget gue yang dipakai gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Harus tai chi ya, keluar. Betul. Nah, ini kesalahan yang mungkin lessonnya adalah kita nggak boleh teman-teman memandang remeh diri kita sendiri, merasa bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Karena seiring berjalannya waktu pasti kita punya portfolio, pasti kita punya skill yang orang lain cari gitu ya. Apaan itu kan gampang, desain grafis cuman geser-geser gambar doang, kan sering banget gitu dengar itu. Padahal kita harus bikin orang ngerti bahwa kita punya scope SLA ya, SLA kita punya, kita harus dikasih waktu 2 hari untuk kerja misalkan gitu. Nah itu saya belajar gitu bahwa di kantor kalau kita tidak bikin pagar, kalau kita tidak bikin protokol untuk diri kita sendiri, yang ada orang-orang akan injak-injak kita gitu, walk all over us gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ya itu salah satu contoh aja sih bagaimana kita menghargai skill kita sendiri ya. Ketika orang lain membutuhkan kita harus mengikuti proses yang ada ya, dan kita harus tahu workload kita dan berani bilang enggak ketika kita udah nggak bisa handle lagi. Ya. Kalau dari saya pribadi mungkin pas yang baru loncat ya dari kredit analis ke marketing, itu ada sih momen-momen saya merasa pas padahal udah diterima ya, padahal udah lewat interview segala macam, ada momen-momen saya merasa ini saya beneran nggak ya bisa kerjain marketing, dan jadinya minder gitu ya, merasa aduh ini salah nggak ya pindah ke sini.
Dan waktu saya coba ngomong, waktu itu dengan presiden director, beliau yang menginterview saya juga, ya beliau bilang, kenapa kamu ngerasa seperti itu? Gitu. Kamu kan udah saya interview, saya pilih orang gak sembarangan loh gitu. Saya kalau nggak mungkin saya pilih kamu, misalkan karena apa orang dalam atau gimana orang saya nggak kenal kamu gitu kan, saya nggak ada utang apa-apa sama orang tua kamu, ya saya pilih kamu karena saya lihat potensi ada di diri kamu. Ya waktu itu sih dia bilangnya gitu ya, marketing kan nggak semuanya skill gitu kan, maksudnya nggak semuanya kreativitas, textbook gitu, kamu butuh logika juga gitu ya, kamu butuh imajinasi juga, dan itu saya lihat ada di kamu waktu saya interview. Dan setelah ngobrol gitu dengan presiden direkturnya ya langsung lega ya, karena kan tadinya begitu banyak keraguan ya, ini kayaknya salah apa gimana. Oh ya ternyata memang beliau melihat sesuatu, dan itu jadinya membuat saya semangat dan mau percaya sama diri saya juga gitu, bahwa saya ada sesuatu yang bisa saya kontribusikan di divisi marketing di perusahaan ini. Jadi sebenarnya ya gitu ya, kadang-kadang kita ini juga saya sering dengar nih teman-teman curhat, dapat promosi atau ditawarin promosi tapi nggak yakin gitu, bahwa percayalah gitu ya, perusahaan itu juga milik orang nggak sembarangan gitu ya. Apalagi ya itu kalau memang tidak ada KKN dan tidak ada jalur orang dalam sebagainya, maksudnya mereka buat apa pilih kamu? Kan pasti pilih orang yang terbaik gitu kan, mereka juga maunya sukses semua agenda-agendanya, dan pilih orang ya tentunya bisa jalan bawa kesuksesan itu bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau memang kalian interview terus diterima, tentunya interviewnya ya kalian nggak bluffing kan gitu kan. Dan waktu misalkan kalian ditawarin promosi, ya mungkin kalian harus take that leap of faith ya, berani mengambil kesempatan, berani ambil lompatan itu gitu ya, karena orang lain melihat sesuatu di dalam diri kalian, tinggal kalian yang harus percaya sama diri kalian sendiri, kira-kira bisa nggak bahwa saya mampu dan bisa untuk mencoba mengambil tanggung jawab yang lebih besar tersebut. Nah, penyesalan yang kedua adalah saya terlalu idealis dan berusaha ingin memperbaiki dalam tanda kutip kantor saya. Jadi sebagai orang yang sering pindah-pindah kerja, pasti ada pengalaman positif dan negatif ya ketika berurusan dengan satu proyek. Ketika saya, khususnya yang positif nih, misalkan saya bikin satu proyek event, vendornya bagus, vendor IO-nya bagus, vendor cateringnya bagus, saya ingin bawa tentunya ke kantor saya yang baru gitu. Nah, pada saat satu pengalaman saya bawa vendor ini ke kantor saya gitu ya, saya kenalin, Pak ini bagus, dulu saya pakai di kantor saya yang lama dan segala macam. Apa yang terjadi teman-teman? Bukannya malah seneng, bukannya malah terima kasih, bos saya malah marah-marah. Loh kok bisa gitu ya, kan niatnya baik ya, niatnya baik gitu ya. Marah-marah kenapa? Karena beliau mengatakan saya naif gitu. Beliau mengatakan bahwa oke, kamu mau bawa vendor baru, kamu tahu tidak betapa sensitifnya audit di kantor kita terhadap vendor baru yang dibawa masuk. Ya, prosesnya harus due diligence-nya panjang, vendornya harus didaftarin dulu, vendornya harus diperlihatkan akte-aktenya sudah jelas atau belum, berdirinya sudah lama atau belum dan segala macam. Dan itu baru proses daftarnya. Bagaimana nanti kalau vendornya sudah perform gitu ya, apakah itu jadi IO atau catering yang jualan makanan, kita beli makanannya buat karyawan, ternyata makanannya tidak enak. Bagaimana kalau ternyata lidah Samuel dan lidah satu kantor beda sendiri gitu. Nanti teman-teman di kantor bilang nggak enak, siapa yang dicari? Samuel tentunya. Ini vendor siapa yang bawa? Samuel tentunya. Dan kalau Samuel dicari, tentu saya dicari, kata bos saya gitu ya. Jadi kamu jangan nambahin sakit kepala saya, Sam, katanya gitu. Pakai aja vendor yang udah ada. Apalagi cuman vendor makanan doang, vendor IO doang, yang biasanya udah ngerti gaya cara main kantor kita gitu. Kamu jangan jadikan, jadi saya nih ceritanya pindah ke perusahaan lokal dari perusahaan multinasional pada saat itu. Kamu jangan bayangkan semua yang di multinasional itu bagus, saya diomelin. Saya bilang, iya di sana bagus buat dia, tapi apakah itu bagus juga buat kita? Belum tentu. Itu bisa jadi standarnya sesuatu yang bagus di perusahaan lain, meskipun itu perusahaan yang multinasional gitu ya, lebih terkenal daripada di sini, belum tentu kamu bawa ke sini dipraktekin jadi bagus juga gitu. Wah, di situ saya bener juga ya gitu. Karena
ya di satu sisi kan saya kepingin membuat perubahan nih gitu, membawa sesuatu yang berbeda gitu ya, idealis, namanya kerja baru mungkin ya di bawah 5 tahun lah gitu. Tapi di sisi lain ternyata saya juga lupa melihat bahwa kantor baru saya ini adalah satu universe-nya dia sendiri gitu. Ini kemarin habis nonton Loki ya, ada alternate universe gitu. Ya apa yang beres terjadi di kantor satu belum tentu bisa beres dengan sama di kantor yang lain. Bisa jadi sesuatu yang baik malah dianggap ribet atau dianggap nggak cocok kayak gitu. Ya betul. Jadi harus pertimbangan juga culture-nya juga dan ya situasi kondisi. Intinya nggak boleh terlalu idealis lah ya. Yeah. Kalau misalkan baru pindah juga jangan terlalu, yang ngerti sih namanya anak baru pindah kan, saya harus membuktikan gitu kan bahwa saya adalah pilihan tepat gitu. Apalagi kalau misalkan kita pindah di hire sebagai langsung posisi yang cukup tinggi gitu kan. Jadi kan kita harus kayak ada pressure, saya harus nunjukin nih ke bos yang di atas bahwa iya dia nggak salah. Lalu mungkin ke yang bawah nih, gue nih pinter gitu kan, bahwa I can lead, I can be a good manager. Mungkin ada pressure seperti itu. Tapi yang kita lupa adalah ya itu tiap kantor itu beda-beda culture-nya, sistem kerjanya. Yang di-appreciate di kantor A belum tentu di-appreciate di kantor B. Ya atasannya juga beda, itu juga bisa jadi beda banget gitu ya, karena kan subjektif banget gitu jatuhnya. Jadi mungkin jangan terlalu idealis ya kalau kita baru masuk ke satu tempat yang baru, dan apa yang kita bisa lakukan adalah justru ya kita banyak mengobservasi, mengamati gitu ya. Mengamati dulu, belajar dulu apa sih, gimana sih cara kerjanya yang baik dan benar dan di-appreciate di tempat ini, apa sih yang dicari di tempat ini. Jadi waktu memberikan ide atau masukan mungkin jadi lebih tepat sasaran gitu ya. Jadi saya pernah juga nih ngomong soal vendor catering, saya juga pernah nih punya pengalaman menarik. Jadi di kantor saya itu waktu itu ada acara dadakan dan belum ada vendor cateringnya. Ya udah saya putar otak siapa ya. Nah kebetulan yang waktu itu keluar di top of mind adalah teman yang baru buka usaha catering. Jujur belum pernah cobain, cuman ya udah kenal dia teman. Ya udah saya pikir ya udah deh kenalin aja. Kayaknya enak kali ya kan teman sendiri, maksudnya masakannya enak, padahal saya belum pernah cobain nih. Ya udah akhirnya saya kenalin, ternyata pas hari makanannya dianterin tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi dari saya sendiri juga kaget, teman saya juga nanya gimana feedbacknya, saya juga jadi bingung mau kasih feedback apa gitu kan, kalau terlalu jujur takutnya menyakiti hati si teman saya ini gitu. Tapi pada kenyataannya memang tidak sesuai standar atau harapan orang-orang yang datang ke acara tersebut, jadi serba salah gitu. Dan saya pun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa gitu ya, karena kan dengan kenalin teman ini saya tidak dapat komisi, tidak ada bagi hasil ataupun apapun gitu, bener-bener cuman ya udah kenalin aja gitu, maksudnya baik, tapi ternyata ya udah gitu, ternyata penonton kecewa di hari tersebut. Dan ya udah itu jadi pelajaran juga ya buat saya bahwa ya hati-hatilah dalam memberikan masukan gitu, karena belum tentu bagus, belum tentu di-appreciate, bisa jadi malah jadi bumerang. Which is akhirnya nyambung ke pelajaran yang ketiga. Regret yang ketiga ya. Yaitu jangan terlalu care dan gak enakan sama perusahaan. Karena at the end of the day hubungan kita dengan perusahaan itu adalah hubungan profesional. Betul, mungkin dalam perjalanan karir akhirnya kita bertemu 1-2 orang teman baik ya, yang mungkin sampai sudah tidak di perusahaan itu pun masih berhubungan baik. Iya, tapi kalau kita ngomongin perusahaannya, ingatlah ini hanya sekedar hubungan profesional kerja. Ya, jadi bukan keluarga pastinya, dan bukan bestie, sahabat. Ya tentunya maksudnya ini tidak berarti kita juga terus kerja asal-asalan ya gitu ya, terus seenaknya. Tidak, tentunya kita juga harus kerja dengan profesional ya, dengan kita mentaati semua peraturan yang berlaku di kantor sesuai dengan etika dan moral. Tapi di sini mungkin konteksnya adalah nggak enakan itu ya, perasaan nggak enakan itu. Jadi kan saya suka ngomong tuh perasaan jangan dibawa ke kantor, ya itu benar gitu, karena pada akhirnya ya semuanya ini hanya hubungan kerja, hubungan profesional. Misalkan ini salah satu pengalaman pribadi saya juga nih, misalkan saya mau resign, aduh saya nggak enak nih, ini timnya kayaknya lagi banyak yang keluar gitu orangnya, ini nggak, kalau saya keluar juga
gimana ya, ini timnya bisa kolaps kali ya gitu. Wow, hebat banget gitu kan, berasa saya lah gitu kan yang memegang kunci kelangsungan hidup perusahaan gitu, sampai seenggak enakan itu. Jadi dibela-belain gitu. Walaupun berat, ya udah deh kasih waktu biar sampai HRD-nya ketemu orang lagi, saya nanti nggak apa-apa gitu, notisnya diperpanjang aja. Iya, tapi ternyata ternyata setelah saya notice nih diperpanjang pun dari HRD tidak mencari pengganti gitu. Jadi saya bingung, ini saya ngapain ya stay sampai sejauh ini, selama ini mikirin nasibnya tim, tapi ternyata HRD-nya nggak gerak juga. Gitu ya udah, jadi sorry to say gitu ya, unfortunately ya udah I have to leave gitu, karena ini udah dragging terlalu panjang. Saya udah kasih waktu cukup panjang untuk handover sebagainya, tapi ya udah. Kalau saya yang poin ketiga ini kurang relate karena memang saya orangnya lu gue kalau di kantor gitu. Jadi kalau memang kerjaan saya sudah selesai ya saya pulang. Kalau memang saya masih dibutuhkan saya ada. Kalau memang ada vendor yang bisa pegang ya saya sifatnya supervisi, ya saya nggak ikut gitu ya. Mungkin saya lebih relate ke yang tadi, yang poin 1 di mana minderannya itu rasa minder gitu. Tapi kalau soal memang kotak-kotakan pekerjaan nggak enakan gitu ya, saya nggak pernah merasa nggak enakan, karena mungkin dari awal karir juga saya beberapa kali ketemu orang-orang yang seenaknya sendiri gitu di kantor gitu. Oh dia bisa begitu ya karena dia karyawan lama, atau dia bisa begitu karena dia bos, karena dia bule. Dia bisa perlakukan kita orang Indonesia seenak-enaknya gitu. Sabar-sabar jadi curhat ya. Contohnya macam-macam. Jadi dari awal karir tuh saya udah ketemu orang-orang yang menyebalkan. Ya udah saya tahulah seperti apa tempat bermain ini gitu kan. Lapangan bermain ini seperti apa, isinya orang-orang yang ya belum tentu baik hatinya semua gitu. Dan itu tadi sih, bos yang sama yang ngomelin saya tadi di poin kedua ya, juga bilang gitu, kamu jangan pikir semua orang di kantor tuh baik gitu. Tapi di sisi lain jangan berpikir semua orang di kantor tuh jahat. Ya udah, kebetulan kepentingannya berbenturan aja. Kadang-kadang dia jadi baik karena dia ada maunya sama kamu. Kalau udah nggak ada maunya ya dia bisa jadi cuekin kamu gitu. Dan seperti itulah dunia kantor. Jangan diharapkan akan jadi keluarga bahagia yang makan bersama, foto bersama, wisata bersama. Ya mungkin ada beberapa kantor yang budayanya dibawa ke sana, tapi pada akhirnya at the end of the day kamu tuh di sana kerja gitu. Kamu kerja, kamu dibayar, kamu tidak perlu melakukan lebih dari yang kamu sudah janjikan gitu di perasaan, apalagi pakai kontrak, perasaan, apalagi di rasa-rasa gitu. Yang penting ya sesuai kontrak kerja aja, kamu apa yang harus kamu deliver, KPI-nya apa ya kamu deliver ya. Kerja profesional dengan baik ya, kantor juga ada gaji semuanya dibayar ya. Udah hubungannya seperti itu ya, sesuai kontrak kerja. Mungkin ada yang nanya gitu, Kosem tapi gimana caranya saya dipromosi kalau saya cuma melakukan sesuai job desk. Nah ini striknya adalah kalau buat saya, promosi itu bukan kita extra effort saja ya. Promosi itu kita harus memberikan strategic impact. Lu ada portfolio yang bagus gitu, yang orang tuh ngeh bahwa Samuel hebat banget udah ngerjain ini, Samuel hebat banget ngerjain ini. Jadi harus kelihatan gitu. Jangan kita extra mile, tapi extra mile-nya tuh ya bantuin deh temen gue lagi ada gara-gara dia males sih sebenarnya, tapi gue bantuin deh, gue extra mile bantuin temen gitu. Nah kalau gitu sih gue tinggal derita lo gitu ya. Tapi maksudnya kalian cari kesempatan yang strategis yang di kantor. Mau extra mile-nya tuh di tempat yang kelihatan gitu. Jangan di tempat yang nggak kelihatan ngapain gitu ya. Kelihatan tuh maksudnya kelihatan sama decision maker, sama bosnya bos, lebih kelihatan disuruh MC misalkan di acara nasional gathering perusahaan, yang MC lah biar namamu kelihatan, biar orang tahu gitu. Jadi cari orang bilang cari muka gitu ya. Ya benar, cari muka, harus cari kesempatan supaya nama kalian kelihatan. Cari gitu. muka dengan bekerja dengan baik gitu ya. Dan kerja dengan baik dan langsung make sure kalian kelihatan. Iya, dan portfolio tadi yang kalian udah dapetin tadi, kalau kalian berprestasi, kerjaannya bagus dan berhasil, tentu nama kalian wanginya tidak akan dibatasi oleh tembok gedung kantor aja. Pasti akan wangi ke sebelah, ke HRD sebelah, ke headhunter sebelah. Nah, kalau kalian tidak kunjung di-recognize juga sama kantor kalian, ya tentu tidak salah untuk pindah dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik gitu. Amin. Ya demikian dari kami. Beberapa wejangan, beberapa penyesalan ketika berkarir gitu ya. Mungkin ini relate
nggak tahu ya, kita nggak tahu ini relate apa enggak, tapi kayaknya cukup banyak juga soalnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal karir dan Kehidupan kantoran kehidupan kantoran lain, dan kita berharap ini bisa jadi somehow apa ya, meskipun ini agak keras mungkin beberapa kata-kata, tapi saya berharap but this is the truth gitu. This is something that we actually experience and we want to share this with you. Ini bukan lagi kelas motivasi di mana kalian harus kerja ekstra mal supaya dipromosi gitu ya. Mungkin ada yang ngomong begitu, tapi realita di lapangan ya seperti ini yang kami hadapi. Tidak selalu indah gitu ya. Jadi tidak selalu extra mile promosi ya. Betul. Sebenarnya banyak faktor ya kalau extra mile, I'll give you another mile to go extra gitu. Nanti nggak habis-habis gitu ya. Lari terus extra mile-nya. Jadi itu yang kalian mudah-mudahan bisa ambil sesuatu. Kalau ada yang mau cerita juga, kalau ada yang mau sharing juga tentang kehidupan kantoran kalian, boleh share di komen box di bawah. Kalau ada yang mau beli buku anak kantoran, iklan. Iya, ya buku anak kantoran ngebahas banyak topik tentang video ini sih. Jadi anak kantoran ini buku kedua saya, buku pertamanya lagi probation di tahun 2020, sekarang 2023 publish buku kedua judulnya anak kantoran. Banyak isu-isu di video ini saya bahas lebih lanjut, lebih detail di buku tersebut. Jadi kalau kalian suka baca buku, lagi butuh guidance, lagi butuh arahan tentang kehidupan kantoran, kok gue nggak dipromosi-promosi, gue resign aja apa gue stay ya, gue sabar-sabarin nih bos apa gue tinggal aja gitu ya, boleh kalian baca buku ini. Kalau kalian mau yang versi bertanda tangan, kalian bisa beli bukunya di link yang ada di bawah, atau kalau kalian jalan-jalan ke toko buku ya, bukunya udah dijual bebas di toko buku juga, kalian bisa dapatkan juga di sana. Oke guys, thank you so much for watching. We hope this was helpful. Take care and see you on the next video. Bye bye.